Halo, selamat malam Anda dan Yunda. Apakah bisa untuk menghidupkan kameranya? Sembari menunggu pemateri, kita boleh mungkin ya perkenalan terlebih dahulu. Langgananku apa-apa. Boleh dihidupkan kameranya? Halo, selamat malam Kanda Aja Bahmat. Halo, selamat malam Kak Afif. Halo, selamat malam. Dimulai saja udah masuk tuh Mas Naufal. Baik, mungkin sebelumnya untuk Anda dan Yunda yang masih mematikan kameranya, boleh dihidupkan ya kalau tidak bermasalah dengan jaringan, supaya lebih enak menyimak. Pak Naufal sudah bersama kita ya? Iya, hadir. Oh ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Baik, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu meski via daring untuk mengikuti diskusi bedah buku yang diadakan oleh kuliah Muslim ya. Ya, dengan narasumber yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Salam tak lupa kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Allah Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah akan kita dapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, saya Ansa yang akan memandu jalan kita pada kesempatan malam ini. Sebelumnya, apa kabar Anda dan Bunda sudah bergabung semuanya dalam keadaan sehat kah? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Rabbil alamin. Ya, semoga Kanda dan Bunda yang masih menggunakan kameranya bisa menghidupkannya ya. Baik, sebelum kita masuk ke diskusinya, saya ucapkan terima kasih kepada Kanda dan Yunda sudah hadir untuk mengikuti diskusi kita pada malam ini, diskusi bedah buku yang kita sendiri tahu esensi dari bedah buku ini ialah untuk
memberikan wawasan kepada kita tentang isi, kemudian kelebihan, maksud, tujuan dari sebuah buku. Yang sudah hadir pemateri kita, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Baik, nama Naufal Abdul Afif, tempat tanggal lahir Kendal 30 September 1968, alamat RT 2 RW 3 Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kemudian riwayat pendidikannya TK Aisyah Bustanul Atfal Truko, SDIT Muhammadiyah Truko, MTS Muhammadiyah 2 Patean, MA Muhammadiyah 2 Kendal, Pondok Modern Darul Arkom Patean Kendal, dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman organisasi beliau yakni Ketua Bidang Koperasi IPM Darul Arkom, Ketua Tim Pendaki Gunung Darul Arkom, Asisten Pelatih Tapak Suci Darul Arkom, Ketua Umum IMM Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2018 sampai 2020, Ketua Bidang Tablik PC IMM Bogor pada tahun 2020 sampai 2021, dan saat ini anggota bidang RPK PC IMM Kendal tahun 2021 hingga 2022 saat ini. Baik, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Kanda Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kanda? Ya. Baik, sepertinya sudah siap dan supaya tidak terlalu larut malam selesainya. Baik teman-teman, malam ini kita akan membedah buku dengan judul Jalan Dakwah karya Kanda Naufal Afif. Nah, malam ini beliau akan membedah atau mereview buku tersebut. Baik, kepada Kanda Naufal Afif, langsung saya silakan. Iya, terima kasih kepada Mbak Moderator ya, Mbak Anissa. Aslinya Jawa Barat atau mana, Bang? Bekasi, Pak? Saya Lampung, Pak. Oh, Lampung. Ya, Lampung. Kalau masih Sunda kan berarti teh ya. Cuma saya pribadi dari Jawa Tengah dan kuliah di Jawa Barat, jadi suka bingung gitu mau manggilnya Kak. Ya paling simpel ya Kak sih, semuanya kena. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mungkin pembina atau penasehat dari Kuliah Al-Islam, Bang Robi Karneman, dan kepada teman-teman sekalian dan kepada dari literasi juga ya, api literasi atau apa ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahil malikil khallaq al-wali fala waliya min dunihi wala waq al-ghani alladhi la tagidu hazainu ma'a kasratil anfaq al-muhit ilmuhu bijami'il khalaiq bijami'il afaq wa subhanahu wa ta'ala min ilahin ala arsyihi istawa wa ala mulkihi tawa fala munazi lahu musaq amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertatap muka, kita dapat berdiskusi dalam forum kajian mingguan Kuliah Al-Islam ya. Semoga apa yang kita diskusikan ke depan dapat menambah ilmu wawasan sekaligus bermanfaat bagi hidup kita ke depannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita Islam dan kita dapat meneladani beliau. Dan salah satu yang harus kita teladani dari baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau berdakwah. Ya, yang nanti akan kita bahas. Mungkin saya tidak terlalu banyak ya. Mungkin kita nanti lebih banyak dengan diskusi saja. Saya ingin mengawali diskusi pada malam hari ini dengan disclaimer ya. Bahwasanya
saya tidak membedah buku Jalan Dakwah dengan penuh, akan tetapi saya sedikit-sedikit saja dan lebih banyak saya improve ya. Karena menurut saya buku Jalan Dakwah itu sendiri saya tulis dari semester 1 saya di kampus sampai semester 4 untuk saya ladang atau pembacanya untuk santri SMP dan SMA gitu. Jadi memang dari awal saya sudah supaya pembahasannya tidak terlalu berat dan supaya enak dibaca oleh anak SMP dan SMA dan supaya mudah difahami seperti itu. Karena menurut saya pribadi ya ada istilah yang mengungkapkan kullu kalamun makolun makanun wa kullu makanun makolun ya. Kullu makolun makanun wa kullu makanun makolun ya. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya ya. Mungkin kalau saya membedah buku itu di para mahasiswa ya, atau mungkin banyak juga yang sudah lulus ya, bahkan sudah bukan mahasiswa, maka saya rasa kurang tepat lah ya. Maka saya menambahkan materi sendiri dan mungkin nanti beberapa ada yang saya angkat dari buku tersebut. Mungkin saya mulai dari awal lah ya, walaupun kepada para mahasiswa kita mulai dari dasar lalu semakin meningkat dan meningkatnya. Kalau kita membaca ya dari dakwah ya, apa sebenarnya definisi dari dakwah itu sendiri ya. Maka secara etimologi atau lugotan, secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yatbu dakwatan ya kan. Yang artinya yaitu mengajak, menyeru, memanggil ya. Memanggil seseorang untuk kalau dakwah kepada orang non muslim berarti agar mereka menjadi Islam ya, supaya bersahadat, dan ketika dakwah mengajak kepada sesama muslim yaitu tujuannya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam lisanul Arab ya, di dalam kebiasaan orang-orang Arab, kata dakwah itu mempunyai konotasi arti yang menggembirakan ya, memiliki konotasi arti yang menyenangkan. Ya, contohnya ketika seorang itu dipanggil ya dan dakwah ya, ad-dakwah ila baiti ya, ad-dakwah ila seumpama ya, contoh ya, seumpama di sini ada Mas Fatan ya mungkin, ad-dakwah ila baiti wa ahuna Fatan ya. Maka Mas Fatan itu ketika dia di Arab sana, di budaya Arab, maka memahami dia akan mendapatkan suatu hal yang mengasihkan ya. Dia akan mendapatkan suatu hal yang menyenangkan ya. Karena dakwah itu sendiri adalah suatu hal yang digemari atau di dalam Arab, di dalam budaya Arab itu membawa kesenangan lah ya. Maka dengan tersebut hendaknya seorang yang berdakwah atau menyeru kepada jalan Allah itu harus dengan hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan, jangan sampai membuat orang merasa ketakutan atau bahkan sampai antipati terhadap Islam itu tersendiri. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, seperti yang mungkin sudah kita hafal bersama ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya. Kiai Haji Ishak ya, selaku mudir Pondok Modern Darul Arqam
ya, atau saya pernah menjelaskan bahwasanya hikmah adalah suatu hal, suatu perbuatan menyeru seorang untuk berbuat baik tanpa menimbulkan pertikaian. Ya. Artinya ketika seorang itu dapat berdakwah dengan hikmah, ya, maka tidak ada perselisihan di dalam masyarakat. Ya. Beliau menyontohkan, ya, seumpama ketika seorang bapak, ya, berdakwah kepada anaknya supaya ngaji, ya, sedangkan anaknya ketika itu seumpama lagi nonton TV atau apa, ya, maka bapak itu tidak menyuruh anaknya ngaji, tapi dianya sendiri nonton TV gitu. Maka dia memulai dengan perbuatan, ya. Jika di dalam apa, maka bapak itu ngaji dulu, ya. Mungkin kalau sang anak masih juga nonton TV, ya, suaranya diperbesar, ya, sampai anak itu sadar, ya. Jika tidak sadar, ya, dinasihati dengan baik gitu. Jika di masyarakat, ya, mungkin mengajak orang untuk kerja bakti, ya, dia melakukan kerja bakti itu gitu. Maka yang dikedepankan yaitu adalah uswah, ya kan. Wal mau'idotil hasanah, ya. Mau'idoh hasanah diartikan perkataan yang baik, ya. Jangan sampai perkataannya menyinggung, ya. Pengajaran yang baik, ya. Maka jangan sampai, ya, kalau Gus Baha, ya, pernah mengatakan di dalam tausiahnya, jadilah orang NU yang jadilah kalian orang NU yang tidak memusuhi Muhammadiyah. Ya. Maka saya juga mengatakan bermuhammadiyahlah tanpa memusuhi kelompok lain. Ya. Kalau bagi saya, ya, mungkin bagi yang orang-orang Muhammadiyah, ya, dan bagi siapapun, ya. Maka ketika seorang itu dapat berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izotil hasanah, ya, insya Allah dia hidup di lingkungan apapun dia akan diterima, ya. Ketika dia mengikuti Muhammadiyah tapi dia berdakwah atau menjalankan hidupnya menyeru dengan hikmah, dia insya Allah akan diterima di lingkungan NU juga gitu. Baliknya orang NU ketika dia bisa berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izotil hasanah di dalam lingkungannya, pasti akan diterima seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Wajadilhum artinya jidal, ya, itu berdebatlah, ya. Jika ada perdebatan pun, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang baik, ya, dengan argumen yang baik, ya. Lalu di sini saya garis bawahi, ya, wajadilhum, ya, berdebat, ya. Bagaimana seorang itu bisa berdebat, ya, karena dia adu argumen, ya kan. Maka dengan kata lain, isyarat dari Allah bahwasanya seorang yang mau berdakwah, ya, maka hendaklah dia mempunyai ilmu, ya kan. Tidak mungkin seorang mau berdakwah, seorang mau menyampaikan Islam, tapi dia tidak punya ilmu, gitu. Ya. Makanya banyak pada hari ini orang yang mungkin dia ya punya ilmu tapi baru kadang tidak ada gurunya, kadang dia dari Mbah Google, dari apa, ya. Dia sudah sok berdakwah, dia sudah menyebarkan pemikiran, sudah mempropaganda, ya, dengan seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari orang lain, ya. Perbedaan pendapat, ya, yang di dalam para ulama masih perbedaan pendapat, dia mengatakan wah itu sesat, wah ini yang benar ini, ya. Jangan mengikuti amal itu karena bid'ah, jangan mengikuti ini karena, ya, karena apa? Karena dia belum menguasai sebenarnya, ya.
kalau para ulama ya biasanya menyarankan supaya ilmu itu tersambung ya, kita mempunyai guru ya. Karena ketika seorang itu tidak mempunyai guru, maka gurunya yaitu setan ya kan. Seringlah para ustadz mengatakan seperti itu kan. Ketika dia belajar agama itu otodidak, lalu dia menyampaikannya dengan serampangan, ya dia belum menguasai ilmu, maka itu akan berbahaya, itu akan menyebabkan perpecahan, ya kan? Mungkin kalau di mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa, di kalangan kampus akademisi, ya perpecahan itu atau apa ya, pertikaian, perdebatan itu tentang hal-hal sikapnya politis ya. Kalau itu sudah di luar konteks agama. Ya. Tapi kalau sudah perbedaan tentang pendapat agama, sudah perbedaan tentang akidah, ya, menyampaikan secara serampangan, ya, maka itu akan mengakibatkan perpecahan di dalam diri umat Islam. Ya. Makanya harus memperdalam dulu. Ya. Maka bagi yang ingin berdakwah, yang ingin menyampaikan Islam, hendaknya diperdalam dulu ya tentang sumber-sumber yang ada di dalam Islamnya. Lalu saya ingin menjelaskannya tentang apa yang harus kita kuasai ya, tentang sumber rujukan ilmu ketika nanti harus berdakwah ya. Jika di dalam epistemologi barat ya, kita sering mendengar di dalam filsafat, di dalam banyak ilmu pengetahuan bahwasannya epistemologi itu yaitu ada empiris, ada rasional, ya kan, sumber pengetahuan. Ya. Empiris yaitu adalah suatu hal yang dapat dibenarkan oleh indera. Ya, contohnya masjid itu berwarna putih ya, yaitu putih gitu. Itu kebenaran, ya kan. Ketika seumpama kita terkena pisau lalu kita berdarah itu sakit, nah, maka tidak akan mengulangi hal tersebut lagi, ya kan? Tidak akan mengulangi hal tersebut karena kita mendapatkan ilmu bahwasanya oh kalau kena pisau keluar darahnya itu sakit. Ya. Lalu ada pula rasional, yaitu suatu hal yang dapat dibenarkan oleh akal. Ya, seumpama 1 + 1 yaitu 2, ya kan? Rasional. 2 + 2 yaitu 4. Ya. Walaupun dia koruptor, walaupun dia ulama, walaupun dia pelatur, kalau sudah rasional ya 2 + 2 ya pasti 4. Kan? Maka di dalam epistemologi barat yang sering kita dengar atau sumber kebenaran di barat yaitu ada empiris, ada rasional, maka di situ sebenarnya kurang. Kenapa? Karena ketika kita belajar agama atau kita meyakini keimanan, maka tidak bisa hanya dideteksi dengan 2 sumber kebenaran tersebut. Maksudnya kayak warnanya itu kayak jembur. Pengertian ada ya kan, seumpama tentang malaikat atau tentang Tuhan. Maka kita tidak melihat Allah ya kan. Kita tidak melihat Allah secara mata kita. Kita juga mungkin ya bagi orang-orang barat tidak bisa menggunakan rasional untuk mengetahui di mana itu Allah. Ya kan? Maka ketika kita meyakini sumber kebenaran itu hanya dari empiris dan rasional, ya, maka itu tidak bisa. Ya. Maka seringkali orang-orang yang hanya belajar dari empiris dan rasional, ya, meyakini sumber kebenaran hanya dari 2 hal tersebut, maka dia akan menjadi ateis, gitu kan? Dia tidak bisa menerima kebenaran adanya Tuhan. Ya. Maka di dalam buku karya Dr. Adian Husaini, Filsafat Ilmu, ya, itu disebutkan bahwasanya epistemologi Islam itu ada 4. Ya. Yang pertama yaitu empiris, rasional, lalu yang ketiga yaitu khabar sodik, ya, berita yang benar. Ya. Apa itu berita yang benar atau berita yang dapat dipercaya? Ya. Yaitu
ada Al-Qur'an dan ada juga hadis. Ya kan? Maka seorang juru dakwah ya, dia harus mempunyai akal yang sehat. Dia harus mempunyai rasional ya. Cara berpikirnya harus rasional, harus empiris, dan dia juga harus bisa memahami Al-Qur'an dan hadis ini. Ya. Karena banyak juga ya orang-orang Islam, bahkan di Muhammadiyah sendiri, yang meyakini sumber kebenaran atau epistemologi Islam itu, epistemologi itu hanya dari rasional dan empiris saja, ya kan? Saya ketika kemarin mengikuti LID ya, latihan instruktur dasar pada bulan November, materi filsafat itu menyebutkan epistemologi Islam atau sumber kebenaran itu hanya dua, empiris dan rasional. Ya. Lalu saya bertanya, mengapa Anda tidak memasukkan khabar sodik atau wahyu ya, atau berita yang pasti benar ini, yaitu Al-Quran dan hadis kepada epistemologi Islam, gitu kan? Maka jawabannya cukup mengejutkan. Ya. Sumber kebenaran itu ya rasional dan empiris, gitu. Al-Quran harus kita identifikasi kembali apakah dia rasional dan empiris. Ya kan, cukup mengejutkan gitu. Karena ketika kita membaca Al-Quran ya, surat kedua saja, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya kan? Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Maka secara tidak langsung seorang yang dia berislam, maka dia harus satu paket meyakini kalau Al-Quran itu benar. Wajib itu ya. Kalau orang meyakini Al-Quran itu tidak benar, atau bahkan pada hari ini orang-orang liberal mengatakan Al-Quran harus disesuaikan dengan zaman, ya kan? Al-Quran harus sudah revisi, ya. Itu menurut saya dia sudah keluar dari akidah yang benar, gitu. Ya. Logika mudahnya gini, ya. Ketika ada orang penjual peci, ya, dia lalu menawarkan peci kepada kita, ya, ukuran 10 semuanya kan, ya. Lalu kepala kita terlalu kecil untuk 10 tersebut, gitu. Apakah kepala kita dipaksa untuk dilonggarkan, dibesarkan supaya muat dengan peci itu, ya, ataukah pecinya yang diganti, gitu. Nah, Al-Quran itu ibarat kepala, ya, dan peci itu ibarat zaman itu loh, ya. Bukan Al-Qur'annya yang sudah tidak sesuai dengan zaman, ya. Tapi bagaimana zaman ini bisa sesuai dengan logika Al-Qur'an, ya kan? Jadi kenapa saya menjelaskan di awal tentang sumber kebenaran ini, ya. Karena ini sifatnya ideologi, ya. Saya melihat khususnya di dalam ranah mahasiswa, ya, banyak orang yang sudah mengotak-atik, ya. Bahasa Indonesianya apa mengotak-atik itu? Sudah mulai menarasikan Al-Quran dan mereka mengkritik, ya, mengkritik syariat Islam, mengkritik tentang ini, tentang dalil ini, ya, sudah tidak relevan dengan zaman, ya. Menurut saya ilmunya mungkin belum cukup, ya, seperti itu. Jadi belajar dulu tentang khabar sodik ini, ya, tentang Al-Quran dan hadis, ya. Karena almarhum, ya, Profesor Zunahar Ilyas, ya, almarhum Profesor Zunahar Ilyas, ya, ketika diminta untuk mengisi stadium jenderal di dalam suatu kampus Muhammadiyah, ya, beliau diberikan tema oleh kampus, ya, bahaya radikalisasi, ya, bahaya radikalisasi di lingkungan kampus.
Tapi beliau di dalam materinya tidak menjelaskan bahaya radikalisasi. Tapi beliau menerangkan bahaya liberalisasi, ya kan? Dan beliau memberikan argumen mengapa saya lebih mengangkat isu ini, ya. Karena menurutnya, ya, sudah banyak kampus-kampus yang terpapar dengan virus liberalisasi tersebut, ya. Dan jumlahnya sudah besar, presentasinya besar. Dan radikalisasi ya ada di kampus, cuma presentasinya kecil, ya. Dan beliau merasa di dalam hal akidah, di dalam hal agama Islam, ya, yang harus didiagnosa, yang itu sudah mulai kritis, itu bahaya liberalisasi, ya kan. Lalu kita masuk ke dalam epistemologi yang selanjutnya, yaitu intuisi, ya. Tadi yang pertama yaitu empiris, rasional, ya. Seorang juru dakwah harus empiris, ya, harus rasional, lalu harus menguasai khobar sodik, ya, berupa Al-Quran, hadis, ya, hadis sahih, ya, kalau di dalam Muhammadiyah hadis sahih. Tapi kalau saya pribadi, ya, di lingkungan pondok pesantren, ya, hadis hasan dan hadis do'if pun, ya, boleh diamalkan untuk fadhilul amal, ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi dalam amal itu tidak masalah. Lalu yang keempat yaitu intuisi, ya. Apa itu intuisi? Intuisi adalah suatu kata hati, ya. Suatu kata hati yang biasanya atau yang bisa menjadi rujukan seorang untuk melakukan hal, ya. Saya kasih contoh, ya. Kalau di dalam dunia kehidupan seumpama, ya, kita mau ke pasar lah, lalu mau naik bis, lalu tiba-tiba ada bisikan di dalam hati, ya, kayaknya saya jangan naik bis lah. Lalu akhirnya kita naik motor, ya kan. Dan ternyata ketika di jalan, bis yang mau kita naiki itu kecelakaan, ya. Maka intuisi itu kalau secara umum, ya, bisa dari dalam hati, atau kalau di dalam Islam kita sering mendengarnya seperti sholat istikharah, ya kan. Jadi biasanya ini sholat istikharah ini digunakan oleh seorang yang ingin menentukan pasangan, ya kan. Tapi sebenarnya sholat istikharah itu adalah sholat memohon kepada Allah untuk menguatkan atau memilih dari suatu pilihan, ya kan. Tidak harus tentang pernikahan, tidak harus tentang pasangan. Seumpama apakah memilih untuk menjadi guru atau wirausaha, seumpama kan, lalu sholat istikharah sama Allah, minta dimantapkan hatinya oleh Allah, ya kan. Kalau secara umum yang kita ketahui, ya, tentang pernikahan itu untuk menentukan mungkin dari beberapa yang calonnya, biar dimantapkan mau dengan yang mana, ya kan. Nah di situ ada kata hati, ya kan, ada ilham langsung yang diberikan kepada hati kita untuk dikuatkan, ya. Nah terkait dengan intuisi ini, maka juru dakwah itu harus memiliki hati yang peka, ya kan. Apalagi kalau sudah menjadi tokoh masyarakat, ya. Maka bagaimana untuk mengasah kepekaan hati, atau mungkin bahasanya apa, ya. Kalau di dalam dunia NU, ya, dikenal dengan istilah wali, ya kan. Di dalam dunia tasawuf, tarikat, ya. Hati itu harus peka, ya kan. Harus terpaut langsung kepada Allah, ya. Makanya dulu, ya, ketika Haji Ahmad Dahlan berdakwah itu, ya, seringkali mendapatkan halangan-halangan yang seringkali Haji Ahmad Dahlan itu lolos, ya, terlepas dari hal-hal tersebut. Yaitu salah satunya dengan ketajaman hati itu, dengan intuisi tersebut.
Lalu selanjutnya ya, yang ingin saya sampaikan yaitu seorang ahli dakwah atau juru dakwah, orang yang menyiarkan Islam, dia harus memahami konsep Islam wasatiyah. Ya. Apa itu konsep Islam wasatiyah? Ya. Kalau landasannya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 134. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Menurut Profesor Quraisy Shihab, ya, Islam wasatiyah adalah Islam yang berdiri di tengah, yang dia tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ya. Dia tidak fundamental dan dia juga tidak liberal. Itu penjelasan dari Prof. Quraisy Shihab. Kalau saya pribadi ya, menjelaskan Islam wasatiyah ini dengan sebuah perumpamaan rel kereta, ya kan? Rel kereta yang mana ada sisi kanan, ada sisi kiri. Ya. Yang dimana di antara sisi kanan dan sisi kiri tersebut kita bisa saling bertoleransi. Ya. Di dalam rel tersebut kita bisa saling bertoleransi. Tapi di luar rel kita sudah tidak bisa bertoleransi. Ya. Dan itu untuk mengetahui, kalau istilah agamanya yaitu ada madhab, ada manhaj. Nah, madhab ya, itu yang kita kenal pada hari ini ada 4. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada yang satu lagi apa namanya, Syafi'i, Hambali, Maliki, lalu coba ya yang satu saya lupa ya. Ada yang bantu nih Kak, Hanafi. Ya mungkin Mas Fatan kalau ingat. Hanafi. Itu ada yang Hanafi, Mas. Yang Iya. di kolom chat itu. Hanafi kan kalau dari urutannya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali ya kan. Itu madhab ya. Jadi di dalam madhab kita bisa bertoleransi ya kan. Saya kasih contoh ya. Ketika orang Muhammadiyah dia hidup di lingkungan NU, dia mau ke Masjid Muhammadiyah jauh kan, seumpama itu. Lalu dia sholat di Masjid NU, sholat subuh, dia kunut tidak masalah ya. Karena itu masih di dalam kerangka wasatiyah. Begitu juga ketika seumpama habis sholat salam-salaman ya. Lalu ketika sholat dia bismillahnya dikeraskan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam kerangka wasatiyah di dalam rel ya kan. Dan dari 4 mazhab itu adalah manhaj ya. Jadi manhaj itu adalah jalan ya kan. Nah, di dalam jalan itu ada 4 madhab itu ya. Kalau di Muhammadiyah kita mengenalnya manhaj ya kan, manhaj Muhammadiyah. Tapi bagaimanapun juga manhaj Muhammadiyah itu tidak akan berselisih dengan 4 madhab itu. Seumpama Muhammadiyah dalam sholat subuh tidak kunut ya kan, sama kayak Maliki, kayak apa namanya, Hambali, kayak Hambali. Lalu dalam hal apa namanya, wudu ya, dalam wudu Muhammadiyah sampai belakang ngusap kepala lalu telinga kayak Hambali ya kan. Kalau di Syafi'i cuma di depan aja gini enggak apa-apa. Bertoleransi ketika masih di dalam rangka manhaj ya, masih di dalam rel itu, maka tidak masalah ya. Sholat tarawih orang Muhammadiyah sholat di masjid NU atau mungkin dia mau sholat tarawih sendiri 23 rakaat juga nggak masalah ya. Jadi seorang yang berdakwah dia harus memahami itu, harus menguasai dulu 4 mazhab itu ya. Ya walaupun kalau belum menguasai semua ya, karena masih belajar ya, minimalnya dia tidak menyalahkan 4 mazhab itu. Seumpama kok dia berpendapat saya nggak kunut, ya dia tidak menyalahkan yang kunut ya, karena mungkin saya belum mengetahui dalilnya ya. Sebagaimana dulu Buya Hamka ya, Buya Hamka ketika di awal
masa hidupnya ya dia ngomong ya yang benar itu nggak kunut ya. Tapi di akhir hidupnya dia ngomong mau kunut nggak kunut ya itu terserah ya, dan orang yang kunut itu baik ya. Lalu ditanya Buya Hamka, Pak Kiai ya Buya ya, dulu kayaknya Buya menganjurkan supaya tidak kunut ya, kenapa sekarang mengatakan kunut baik ya? Dulu saya baru membaca sedikit buku ya, dulu saya baru bacaan saya baru sedikit ya, sekarang setelah ribuan buku saya baca, sekarang saya baru tahu ya. Jadi di dalam koridor wasotiyah, di dalam manhaj itu ya harus diketahui ya, jangan sampai ketika berdakwah nanti ya mengakibatkan kontroversi ya, adanya kontroversi terus ya, kayak yang baru-baru ini ya. Jangan sampai ketika berdakwah itu terkenalnya atau menjadi viralnya ya itu karena kontroversi ya. Kalau bisa itu ya namanya dakwah itu ya menenteramkan ya kan. Maka saya pernah ya berdiskusi dengan salah satu teman saya yang dulu dia itu termasuk fanatik gitu kepada kelompoknya ya. Saya tidak sebut kelompoknya ya. Dia pokoknya tidak mau ikut kajian selain sama ustadz-ustadz yang dia yakini sesuai dengan manhajnya itu. Lalu semakin lama dia berpikir ya, kok semakin lama saya ngaji di sini kok semakin musuhan, kok kayaknya semakin banyak orang yang saya benci, ya kan? Dia berpikir ya, dulu ya Rasulullah itu berdakwah itu supaya orang yang bertikai itu supaya dirangkul, ya, supaya bersatu. Ya. Tapi hari ini ada orang yang berdakwah yang tadinya bersatu justru membuat berpecah, ya kan? Ya itu harus dihindari. Nah, lalu di dalam rel itu ya, di dalam konsep Islam wasatiyah itu ada yang di luar rel, ya, ada yang di luar garis yang bisa untuk dilalui. Ya, maka ketika sudah di luar rel, ya, maka di situ dia tidak boleh melakukan itu, ya. Atau di dalam dakwah ya dia melarang, ya, seumpama bid'ah-bid'ah yang itu memang benar-benar bid'ah, ya. Seumpamanya kesyirikan di masyarakat ya, yang masih ada ya, seumpama memberikan sesajen ke laut, ya, ke gunung, ya. Yaitu kita sampaikan ya, bahwasanya dari pertama kali Muhammadiyah didirikan saja ya mempunyai semangat purifikasi, ya, semangat berdakwah untuk masyarakat tidak melakukan TBC ya, tahayul bid'ah urufat, ya kan. Kalau masih bisa di dalam konsep wasatiyah ya kita berjalan ya, kita rangkul bersama. Kalau sudah di luar itu ya disampaikan kalau itu tidak benar, ya kan. Dan menyampaikannya pun tetap harus dengan cara yang hikmah, ya kan. Jangan ya yang mungkin dulu sempat kita viral di sosial media ya, ditendang itunya sesajennya dikata-katain ya benar, itu perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam agama ya. Tapi menyampaikannya pun harus dengan baik, ya. Bisa jadi orang yang melakukan itu ya karena dia belum paham ya. Orang yang jelas-jelas kafir saja ya, yaitu Fir'aun ya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik ya. Nah, kita hari ini berdakwah kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang awam mungkin ya, yang masih awam. Jangan sampai membuat mereka antipati terhadap Islam, karena berdakwah itu
tidak cuma dengan lisan, ya. Berdakwah juga dengan dakwah bilhal, yaitu dengan perbuatan, ya kan. Nah, saya ingin menutup mungkin terakhir, yaitu di dalam buku Jalan Dakwah itu saya mengangkat tokoh, ya, yaitu ada tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan kita kenal pendiri Muhammadiyah dengan mungkin kalau hari ini ya aktivis, ya. Dia mendapatkan suatu ilmu pengetahuan lalu langsung diimplementasikan di dalam kehidupan. Ketika dia tahu bahwasanya Allah, ya, memerintahkan orang beriman untuk menyantuni orang yatim, untuk berbuat baik kepada fakir miskin, ya, dan mengecam atau wailul lil mutaffifin, ya, celakalah, ya. Allah mengecam orang-orang Islam yang dia tidak mau peduli dengan anak yatim, dengan fakir miskin, ya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung melakukan suatu aksi, ya, gerakan, ya. Tidak mengumpulkan banyak dulu, ya. Artinya setiap apa yang dia ketahui, ya, langsung diimplementasikan di dalam kehidupan. Maka kita mengenal pada hari ini yang sering didiskusikan di dalam Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un, ya. Dan mungkin ke depan Muhammadiyah butuh tokoh-tokoh, butuh para ulama Muhammadiyah untuk merumuskan semua ayat di dalam semua surat di dalam Al-Qur'an itu menjadi teologi, ya kan. Itu PR, ya. Nanti mungkin ada teologi Al-Ikhlas, ada teologi Anas, ada teologi An-Naba, ya. Karena memang, ya, fungsi Al-Qur'an itu ya untuk membumi, untuk diimplementasikan dalam kehidupan, ya kan. Tapi ya itu yang kita kenal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Setiap apa yang diketahui langsung diimplementasikan di dalam kehidupannya. Makanya pada hari ini Muhammadiyah mempunyai banyak sekolah, banyak panti asuhan, banyak rumah sakit, ya, universitas dan lain sebagainya, ya. Lalu ada juga tokoh pendiri NU, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau sebenarnya secara sanad keguruannya banyak sama, ya, ketika belajar di Indonesia, belajar di Syekh Soleh Darat, ya, di Semarang, ya. Sama Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari sama belajar di guru yang sama. Lalu sama di Mekah juga belajar bareng, ya. Hanya di Mekah cukup berbeda, gurunya ada yang berbeda gitu. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, lebih dikenal dengan keilmuannya, ya. Kalau mungkin pada hari ini akademisi, ya. Mungkin kalau saya nggak tahu, ya, dan mungkin juga gelarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan Hadrotus Syekh, ya. Sudah lebih tinggi dari profesor, ya. Mungkin hari ini sudah melewati profesor. Karena beliau banyak membuat buku, ya. Setiap keilmuannya dibukukan, ya. Sedangkan kalau saya pribadi, ya, walaupun tadi disebutkan dari kecil, ya, dari TK sampai hari ini hidup di Muhammadiyah, saya belum menemukan karya buku yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan satu pun, ya. Saya belum menemukan. Palingnya cuma quotes, ya, cuma kata-kata motivasi, ya. Nah, walaupun pada hari ini, ya, Muhammadiyah sudah secara organisasi sudah sangat kuat di dalam keilmuan juga, dan NU juga sudah banyak sekali, ya, sekolah-sekolah, ya. Tapi kita sebagai pendakwah, ya, mungkin yang kelak akan menjadi juru dakwah, ya, harus bisa mengkombinasikan dua hal tersebut, ya. Diambil ilmunya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya,
diambil ilmunya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, belajar dulu tekun ya. Lalu ketika kita mengetahui ilmu ya diimplementasikan ya. Di situ ya. Maka terakhir ya apa namanya? Mungkin ya saya membayangkan ya, jika Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika itu tidak mendirikan Muhammadiyah dan NU, sampai hari ini mungkin tidak ada bangsa kita ini. Ya. Karena sumbangsih Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat besar. Ya. Bangsa Indonesia yang sudah 350 tahun dijajah oleh Belanda, ya. Yang mungkin orang ketika itu ya, tahun 1912 tidak ada pikiran di benaknya bahwasanya kita akan merdeka. Ya. Tidak ada pikiran bahwasanya kita akan menjadi bangsa yang merdeka. Ya, ya kayak dijajah itu sudah mendarah daging. Dan mungkin ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, memikirkan supaya Indonesia ini merdeka, ya, itu mungkin dianggap aneh. Ya, karena keadaan ketika itu sudah sangat lama dan sudah sangat mendarah daging. Ya. Mungkin kakeknya Kiai Haji Ahmad Dahlan punya kakek lagi itu sudah dijajah sama Belanda mungkin ya. Ya. Maka dari itu ya, untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan ketika itu ya, jika dilakukan hanya dengan mengangkat senjata, rasanya Indonesia tidak akan bisa menang melawan Belanda. Ya, peperangan banyak sekali yang kita ketahui. Ada perang Diponegoro, ada perang Patimura, ada perang di Jakarta itu ya, Jayakarta ya. Di setiap daerah ada peperangannya. Tapi yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah memberikan sumbangsih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya. Beliau melakukan dakwah yang sangat revolusioner, ya, mengangkat pola pikir atau merubah pola pikir bangsa ketika itu, ya, supaya kita bisa menjadi bangsa yang merdeka, ya. Dan akhirnya dengan proses yang cukup lama, ya, akhirnya Indonesia bisa merdeka, ya. Sama, ya, ketika hari ini, ya, mungkin masih sangat banyak kesenjangan sosial, masih banyak orang-orang miskin, ya, masih sangat banyak orang yang terjatuh miskin karena salah satu faktor pandemi, ya. Dan problematika di Indonesia dan di dunia ini sangat banyak, ya. Maka dakwah atau kita sebagai mahasiswa, ya, ketika berdakwah jangan hanya hanya berpikir di dalam ruang lingkup agama saja, ruang lingkup Islam saja, ya kan? Bahwasanya tujuan Islam itu untuk rahmatan lil alamin, jadi solusi atas problem kehidupan ini, gitu. Ya. Maka tugas saya pribadi dan teman-teman sekalian, kita semakin mengisi sumber daya kita, semakin meningkatkan kompetensi kita, ya, untuk, ya, menyongsong masa depan, ya. Saya pernah mengikuti suatu diskusi Indonesia Emas 2045 yang pematerinya yaitu profesor, ya. Dia katakan bahwasanya bonus demografi Indonesia yang akan terjadi pada 2045 tidak akan memberikan manfaatan bagi Indonesia. Kenapa? Menurut dia karena banyak mindset orang Indonesia yang mindset-nya itu adalah mindset pemalas, mindset yang hanya ingin instan, ya, yang dia ingin sekolah dengan dengan leha-leha, setelah lulus mudah mencari kerja, ya.
Bahkan mungkin banyak pabrik-pabrik pada ini yang nanti 2045 itu yang akan tutup. Ya. Karena akan ada pergeseran ya. Terjadi begitu cepat perubahan. Ya. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita berdakwah, mari kita mengisi kemampuan diri kita untuk mempersiapkan masa depan, ya, supaya kalau bisa ya Islam bisa memberikan solusi terhadap semua problematika yang ada pada hari ini. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Apabila ada tutur kata, salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Anda Nafal yang cerah teman-teman pada malam hari ini. Baik, saya buka sesi tanya jawab ya untuk Kanda dan Yuni sudah hadir pada malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa membuka atau menyalakan pelan-pelan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan. Baik, silakan. Sampaikan lewat kolom chat yang ada di bawah atau di teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum moderator, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya? Kak Adis mungkin bisa didekatkan ya, soalnya agak jauh suaranya. Suara kedengaran kan? Tes. Ya, sudah. Kan tadi di pemateri bilang bahwa dalam bukunya Jalan Dakwah itu kita harus Islam yang wasatiyah. Nah, kebanyakan dari kita, terutama gerakan-gerakan Islam itu mengaku bahwa dirinya juga Islam pertengahan, kecuali yang Islam transnasional gitu kan. Pertengahan itu yang seperti apa gitu, karena semua mengaku pertengahan tapi kita juga tetap punya konflik gitu. Dalam tanda petik punya konflik gitu, walaupun itu bukan perang gitu kan. Jadi saya ingin dijelaskan lagi yang pertengahan itu seperti apa, apakah orang yang ngaku tengah tapi agak ke kiri, atau tengah agak ke kanan, atau tengah-tengah sekali, itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kedengaran ya? Baik, terima kasih Kak Adis. Kak Naufal sudah tadi ini ya Kak, sudah dapat pertanyaan dari Kak Adis ya? Iya. Langsung dijawab gimana? Boleh. Silakan Kak. Ya. Jadi tadi Mas Adis ya menanyakan karena banyak atau mungkin semua kelompok itu mengaku wasatiyah ketika dia berdakwah gitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya Islam wasatiyah itu gitu kan? Nah, ya kita memang harus mengetahui terlebih dahulu tentang manhaj dan madhab itu gitu. Jika kita ingin mengetahui ini diklarifikasi masuk di wasatiyah atau enggak ya kan? Apakah dia hanya mengaku wasatiyah atau benar-benar wasatiyah gitu kan? Makanya tadi saya menyebutkan ya bahwasanya kita itu ketika berdakwah di dalam Islam ya, di dalam beragama, di dalam konteks agama itu ibarat kita mengetahui dulu relnya ya kan, rel kereta gitu, ada kanan ada kiri kan. Dan Mas Adis tadi menyinggung ya, apakah tengah yang agak ke kanan atau tengah yang agak ke kiri ya? Ya tentu yang tengah, sangat tengah gitu. Ya pertengahan itu gitu. Ketika kita tahu ya, soalnya kayak rel kereta tuh, tahu kan.
Maka di dalam kanan dan kiri itu, bukan kanan dan kiri ya, di dalam rel pembatas itu kita bisa melewatinya dimanapun gitu. Seumpama nih, saya tadi sudah memberikan contoh ya, bahwasanya NU mengaku wasatiyah nih, Muhammadiyah mengaku wasatiyah. Karena memang dua-duanya wasatiyah. Karena dia menjalankan Islam dengan dalil yang benar dan tidak menyimpang. Nah, seumpama NU meyakini bahwasanya sholat subuh itu berkunut karena dia mengikuti mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sampai wafatnya kunut, ya kan? Ya, NU ya benar. Dan dia mendapatkan pahala ketika dia melakukan ibadah itu gitu. Karena dia mempunyai dalil. Muhammadiyah tidak kunut. Ya, karena menurut Muhammadiyah kunut itu bukan hanya ketika sholat subuh, ya. Kunut yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kunut nazilah, ya kan? Yang dilakukan 1 bulan penuh. Ya. Maka Muhammadiyah melakukan itu dengan dalil, ya kan? Dengan hujah. Ya. Maka Muhammadiyah juga benar. Lalu mungkin ada DDI yang mungkin kalau yang tahu, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya. DDI itu hampir sama kalau dalam ibadah itu ya hampir sama kayak Muhammadiyah. Tapi di dalam beberapa hal juga banyak yang sama dengan NU itu. Ya itu benar juga, wasatiyah juga. Ya, persis wasatiyah juga gitu. Apalagi sama ya. Ya itu jadi kita tahu gitu. Bahkan kadang ya ketika kita mengklarifikasi atau verifikasi, ketika kita menverifikasi suatu golongan, ya itu tidak bisa dikatakan sesat atau tidak sesat, tapi apa yang dilakukannya gitu. Ini yang dilakukannya ini, oh ternyata sudah tidak wasatiyah nih gitu. Saya kasih contoh ini yang agak keluar lah ya, yang keluar dari wasatiyah nih. Seumpama ada pertanyaan di MUI, apakah Syiah itu sesat atau tidak sesat? Syiah ya. Lalu MUI tidak bisa menjawab Syiah itu sesat atau tidak sesat karena Syiah itu banyak jenisnya. Ya. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah apa lain lah, istilah lain ya. Lalu MUI mengklarifikasi ya. Jika Syiah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang mulia, maka dia wasatiyah atau dia tidak termasuk sesat, ya kan? Karena sesat itu yang udah keluar dari wasatiyah nih. Tapi sama gini, ada juga yang berpendapat bahwasannya Syiah yang berpendapat khilafah yang seharusnya menjabat setelah Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Nah, maka itu bukan sesat. Ya, karena dia meyakini suatu dalil Nabi yang menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin. Nah, maka bukan sesat. Yang sesat, ya, yang sesat itu gini nih. Yang sudah keluar dari wasatiyah, Syiah yang sesat. Syiah yang meyakini bahwasanya semua sahabat Nabi kafir selain Ali, Fatimah, dan siapa yang satunya lagi itu? Ada, ya kan? Ada Syiah yang seperti itu, yang meyakini bahwasanya Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir, ya. Itu sesat tuh. Itu tidak wasatiyah, ya kan? Lalu ada juga yang meyakini bahwasanya Ali itu nabi, ya. Ali itu nabi. Seharusnya malaikat Jibril itu memberikan wahyu ke Ali, ya. Ya itu tidak wasatiyah, itu sesat itu. Nah, maka konteks wasatiyah atau tidak wasatiyah itu didasari dengan ilmu gitu. Kalau dia masih di dalam manhaj yang benar, maka dia bisa tergolong ke wasatiyah gitu, ya kan? Jadi memang yang wasatiyah, yang ahlus sunnah wal jamaah itu mayoritas banyak, ya. Yang sesat itu sedikit, yang tidak wasatiyah itu sedikit. Ya. Dan salah satu
eh, sikap wasatiyah itu dia harus toleran terhadap amal ibadah orang lain yang tidak sama dengan dia tapi sesuai dengan manhaj yang benar gitu. Jadi orang wasatiyah itu dia harus toleran. Sama orang Muhammadiyah ya. Mau saya kalau di Bogor nih di kampus sholat subuh kunut ya saya toleran kunut. Ya kan? Kalau tidak ikut kunut ya tidak kunut tidak apa-apa, yang penting tidak menyalahkan, membid'ahkan kunut. Ya. Seperti itu Mas Adis ya. Baik, bagaimana Kak Adis? Apakah sudah jelas atau mau ditambahkan? Baik, terima kasih Kak Adis. Untuk yang lain, boleh Kak untuk yang ingin mengajukan pertanyaan baik lewat komik yang ada di Jawa yang ada di laptop masing-masing atau juga menghidupkan pelantang atau mikrofon. Silakan. Saya aja ya. Baik Kak. Robi. Boleh. Baik, mungkin terima kasih. Ini saya pertama kali komentar di sini ya. Kemarin-kemarin nggak ada kendala terus. Sekarang alhamdulillah bisa komentar. Mungkin ini bukan pertanyaan lah, tanggapan saja yang sekaligus juga apresiasi ya. Yang pertama tentu saya sangat mengapresiasi saudara kita Imawan Naufal yang telah sharing, dan saya pikir bagus sekali ya, beliau sudah berani untuk membagikan pikirannya, juga sudah punya kemampuan juga untuk public speaking dan bisa menerangkan dari awal sampai akhir secara rinci begitu. Nah, terkait dengan tema yang dibahas, mungkin ada sedikit, ya beberapa saja lah mungkin catatan begitu ya. Nah, yang pertama soal dakwah itu sendiri, tadi sudah dibahas dengan pas, dengan baik oleh Imawan Noval gitu. Nah, hanya mungkin tambahan sedikit saja dari saya bahwa berdakwah itu yang harus kita lihat itu bukan hasilnya, tapi adalah prosesnya begitu. Dalam artian begini, bahwa kalau kita berdakwah itu berfokus kepada hasil, mungkin gitu ya, mungkin hasilnya tidak akan bisa kita lihat segera, atau bahkan mungkin bisa saja tidak berhasil. Kita bisa lihat misalkan Nabi Nuh itu dakwah 900 tahun ya, 1000 tahun, tapi kemudian pengikutnya tidak seberapa. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW dakwah itu hanya 23 tahun, tapi luar biasa gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita melihat dari hasilnya, maka mungkin kita akan kecewa. Tapi dakwah itu adalah yang paling penting prosesnya. Dalam artian begini, kita ingin berdakwah, kita sampaikan apa yang kita tahu kepada objek dakwah. Nah, setelah itu kewajiban kita sebenarnya selesai gitu. Nah, setelah itu kan persoalannya adalah soal hidayah gitu. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pun ternyata tidak bisa membuat pamannya Abu Thalib itu masuk Islam. Nah, kemudian beliau sedih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi sesungguhnya bukan Nabi Muhammad yang memberi hidayah. Walaupun Nabi Muhammad mencintai pamannya, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Nah, kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah juga kan Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, kasihlah peringatan,
dan tugas kamu itu hanya ngasih peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh memaksa gitu. Itu ya. Jadi kalau kita berbicara dakwah, konteksnya ya ngajak orang, misalnya ngajak orang sholat gitu ya, ngajak orang ngaji, ngajak orang bener. Ya kita harus sampaikan, kita harus berusaha membuat mereka mau ikut kita, tapi sekali lagi soal hasilnya itu bukan lagi wewenang kita. Itu sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga tadi menarik ya soal sumber kebenaran itu, epistemologi ya. Kalau kita kan, kalau di Muhammadiyah itu ada namanya Bayani, Burhani, dan Irfani. Gitu. Nah, apa yang tadi disebut oleh saudara Noval itu khobar sodik itu masuk di Bayani, gitu ya. Jadi Bayan itu ya khobar sodik itu beserta turunannya, beserta fikih-fikihnya, turosnya. Kemudian yang tadi disebut rasional empiris itu diburhani. Dan yang disebut tadi intuisi itu diirfani. Nah, kalau pakai epistemologi Muhammadiyah, ya saya pikir itu bisa menyeluruh gitu. Jadi tidak menghilangkan khobar sodik. Gitu. Jadi itu bisa epistemologi Islam. Nah, kemudian juga tadi soal wasatiyah gitu ya. Ya, wasatiyah itu mungkin begini saja, teman-teman coba searching. Jadi beberapa tahun yang lalu di Bogor itu pernah ada konferensi Islam wasatiyah. Salah satu yang menggagasnya adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Nah, konferensi Islam wasatiyah itu menghasilkan deklarasi, namanya Deklarasi Bogor. Nah, itu ada poin-poinnya tuh. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin di poin-poin itu bisa jadi lebih detail ya. Ciri-ciri wasatiyah itu seperti apa gitu. Walaupun tentu tadi yang sudah dijelaskan juga sudah sangat bagus, bahwa memang ya intinya wasatiyah itu kita tidak ekstrem, tapi mungkin harus lebih diperjelas lagi. Nah, penjelasannya coba nanti carilah di deklarasi Bogor. Nah, itu saja mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Tadi tidak ada namanya. Robi. Kak Robi, terima kasih banyak Kak. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk Anda dan semua? Satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana Kak Radio Rahman? Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Oh, Kak Radio Rahman. Bukan pelantang ya, apakah ingin bertanya? Sepertinya tidak sengaja. Yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya atau menyampaikan tanggapannya terkait dengan penjelasan dari pemateri tema hari ini? Silakan. Baik, sepertinya sudah cukup ya Kak Novel sepertinya. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan dari Kak Novel? Ada. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, syukron, jazakallah kepada Abang Da ya. Ada tadi Bang Robi Karman yang telah menyempurnakan ya, karena memang saya sendiri memang saya akui belum bisa mengulas sesuatu secara runtut ya. Makanya memang butuh masukan dan banyak belajar kembali ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu juga, dan apabila ada kritik atau mungkin hal yang dikira kurang sejalan ya nanti bisa didiskusikanlah di belakang, tidak apa-apa. Mungkin dari saya cukupkan seperti itu.
Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Noval sudah berkenan untuk untuk membagikan ilmunya pada malam hari ini. Kanda Robi juga terima kasih banyak. Mungkin di sini yang terakhir yang bisa ditekankan adalah dari materi malam ini, dakwah itu sendiri ialah perbuatan untuk mengajak pada kebaikan yang sifatnya seperti yang diterangkan oleh Kak Robi tadi, sifatnya adalah tidak boleh memaksa. Begitu juga dijelaskan oleh Kak Noval tadi ya. Dan juga harus diperhatikan bahwa dalam dakwah ini yang ditekankan atau yang diperhatikan ialah prosesnya. Jadi kita tidak boleh berfokus pada hasilnya begitu. Baik, ucapkan terima kasih kepada pemateri Kak Noval, Afif, kemudian juga semua peserta yang sudah hadir, Kak Anda dan Yunda, Kak Robi ya terkhusus karena sudah membantu untuk memberikan wawasannya, dan juga di sini ada dari Kak Fatan Faris, tadi saya lupa untuk menyapa ya. Selamat malam Kak Fatan dari Rumah Baca Akreditasi. Baik, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini, pertemuan daring. Terima kasih untuk semuanya, semoga selalu sehat dan semangat. Ya, saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang ingin keluar dari ruang meeting, silakan.